Selamat pagi dan selamat datang di webinar Roadmap Bug Hunter. Nah, tentunya senang banget teman-teman semuanya bisa bareng di acara yang keren ini yang tentunya kita akan mengupas salah satu bidang yang ya lagi booming banget di dunia cyber security, yaitu bug hunting. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nabila Sarwadani, mahasiswa semester 3 dari Sistem Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan hari ini aku bakal jadi moderator yang bakal menemani teman-teman semuanya sepanjang webinar kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, uh, aku mau teman-teman semuanya mungkin ada yang belum tahu, tapi kayaknya mungkin semua udah pada tahu branding yang sebenarnya branding kan bukan soal berburu serangga ya teman-teman. Tapi lebih ke mencari celah keamanan dalam sistem atau aplikasi. Nah, karena banyak di era ini, profesi ini kan makin banyak nih diminati. Nah, karena selain seru, dia juga jadi sebagai sumber penghasilan. Tentu saja, aku nggak sendirian, kita ada kedatangan seorang narasumber yang keren banget, ya, walaupun masih semester 1 ya, tapi sedang mendalami dunia hunting, yaitu Rafli Setiawan Winata. Nah, gimana kabarnya, Rafli? Baik Kak, baik. Perlu diperhatikan agar webinar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan mikrofon teman-teman semuanya dalam keadaan mute saat pemateri berbicara agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang kedua, jika ingin bertanya, silahkan bisa langsung ketik di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand bila teman-teman semuanya ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Nah, nanti akan kita bahas pada sesi Q&A. Kalau udah paham, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Sekarang kita masuk ke sesi utama. Untuk itu Rafli akan membahas roadmap atau langkah-langkah menjadi seorang bug hunter. Mulai dari skill dasar yang harus dikuasai, tools yang digunakan, sampai tips dan trik untuk menemukan celah keamanan di sistem. Nah, untuk itu langsung saja kepada Rafli Setiawinata untuk itu dipersilahkan. Tes. Sudah kelihatan belum Kak? Udah kelihatan. Boleh langsung silakan dimulai ya.
Oke. Tes aman kan, Kak? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang kesempatan ini, kita akan membahas roadmap. Jadi pembahasan ini tuh materi awal mula menjadi seorang bug hunter yang benar-benar mulai dari awal. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya Rafli Setianunata, alamat di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Panongan. Nomor HP-nya 0896 0429 8514. Username Telegramnya yaitu @hajob07. Emailnya hajob1812@proton.me. Pendidikan terakhir saya itu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Saya juga mempunyai LinkedIn. Teman-teman juga bisa search aja dengan keyword Rafli Setiawanwinata. Biasanya muncul paling atas, yang di situ ada tulisan bug hunter, cyber security enthusiast, OSINT analis. Kita masuk disclaimer dulu. Tutorial yang saya buat hanya untuk media edukasi atau pembelajaran. Jika ada entah siapapun yang melakukan tindak kerusakan, kejahatan, atau kriminal yang disebabkan dari mempelajari tutorial yang saya buat, dengan tegas saya menyatakan tidak bertanggung jawab di dunia dan akhirat kepada yang bersangkutan. Langkah awal. Untuk mempelajari bug hunter, kita perlu mengetahui serta mempelajari jenis-jenis bug atau celah keamanan dan cara kerja eksploitasinya. Menggunakan alat atau tools pembantu untuk mendapatkan informasi web dan mengidentifikasi kerentanan. Tempat untuk mempelajari tentang bug atau celah keamanan, kita bisa dari forum bug hunter atau cyber security seperti Metaforsec, Cyberkarta, Revolusiber, Tegalsec, dan Non-Cyber Team di Discord. Jika kita ada pertanyaan pasti dijawab. Di Telegram seperti Linux Hacking ID, Orang Siber Indonesia, Pentesting ID, Pentesting Indonesia, Cyber Army ID Community, dan jadi hacker. Dan di WA juga ada seperti Cyber Security Education, Intra, dan Jagat Cyber. Kita bisa ikut bootcamp bug hunter atau cyber security di Merdeka Cyber, Metaforsec. Itu ada bootcampnya. Jika kalian kesusahan dalam belajar secara otodidak, belajar dari internet, bingung mau mulai belajar dari mana, perlu bimbingan, nah itu bisa ikut bootcamp. Jadi jika kalian berminat ikut bootcamp agar lebih cepat paham untuk mencari bug atau celah keamanan, menonton video POC Proof of Concept atau ada yang menyebutnya PO carane, dan membaca read up para bug hunter. Nah, ini juga penting. Kalian bisa nonton channel YouTube seperti Ruth Bakar Official, Lazy Cyber Security, Linux Hacking ID, Hacktrax, Cyberwolf, Cyber Army ID Community, dan jadi hacker. Dan di WA juga ada seperti Linux Hacking ID, Linux Hacking ID, Hacktrax, Cyberwolf, Cyber Army ID Community, dan jadi hacker. Nah, ini juga penting. Kalian bisa nonton channel YouTube seperti Ruth Bakar Official, Lazy Cyber Security, Linux Hacking ID, Hacktrax, Cyberwolf,
Ethical Hacking Indonesia, dan Metaforsec. Di situ dijelaskan banyak sekali tutorial-tutorial mencari bug dari kerentanan yang basic sampai yang lumayan susah. Untuk read up bug hunter atau catatan bug hunter, seperti dari Mas Ruth Bakar yang sudah berpengalaman, sudah menemukan banyak bug dan mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Dari temuan-temuannya itu, beliau juga menulis artikel POC, Proof of Concept. Kita bisa mempelajari tentang bug dan kita bisa ikut tiruin caranya dari Progress 28. Website lain juga ada seperti Pentesterland, Medium, Hacktrick, Apa Pedulimu, Tegalsec, Seacrest, dan InfoSec Readups. Kita bisa baca-baca di sana. Jenis-jenis bug atau celah keamanan. Jenis-jenis bug atau celah keamanan ini ada banyak ya. XSS itu ada reflected, stored, DOM, blind. Injection itu ada SQL, SST, LDAP, CRLF, XML, ada RCE, Remote Code Execution, LFI, Local File Inclusion, SSRF, Server-Side Request 4G, IDOR, Insecure Direct Object Reference. Nah, IDOR ini contoh sederhananya, user A sebagai victim dan user B sebagai attacker. Ini contoh sederhananya ya, kita hanya memanipulasi parameter user B. Jika eksploitasinya itu berhasil, kita bisa mendapatkan akses data milik user lain secara ilegal ya. Nantinya akses data tersebut bisa dilakukan penambahan, penghapusan, perubahan, dan lain-lain. Kalau XSS sendiri itu sebenarnya sama. Kita tinggal input di form pendaftaran, login, deskripsi, dan lain-lain, input payloadnya ya. Terus ada CSRF, course, cross-origin research sharing, broken authentication, sensitive misconfiguration, sensitive data exposure, open redirect. Nah, open redirect ini contoh sederhananya, kita hanya memodifikasi input URL agar si victim atau korban redirect sesuai keinginan attacker. Nah, rate limit itu dampaknya attacker dapat request ya. Attacker dapat melakukan request data secara terus-menerus tanpa batas sehingga mengganggu kinerja server. Bahkan membuat layanan email tidak dapat berfungsi sama sekali. HTTP request smuggling, web cache poisoning, dan masih banyak lagi jenis-jenis bug atau celah keamanan. Untuk penjelasan terperincinya, enaknya insya Allah saya buatkan webinar tentang bug-bug ini dan di real case itu seperti apa sih gitu. Alat atau tools pembantu. Jadi alat atau tools pembantu ini ada banyak untuk mencari atau mengidentifikasi bug di website-website. Yang pertama ada Wapalazer add-ons. Wapalazer itu add-ons extension biasanya saya pakai di Firefox untuk mengetahui seperti jenis apa CMS yang digunakan, OS operating systemnya apa, web servernya apa,
bahasa pemrograman yang dipakai apa. Jadi webalizer ini penting dipakai. Kedua, Group Suite. Group Suite ini pasti dipakai terus. Yang saya lihat, para bug hunter selalu pakai Group Suite ini. Laptop atau PC bisa tuh install Group Suite. Mempelajari Group Suite itu penting. Di Windows bisa, di Kali Linux sudah tersedia otomatis bawaannya. Nah, ketiga, Nmap. Nmap ini gunanya untuk mengaudit keamanan jaringan dan mengidentifikasi potensi ancaman itu ada apa aja. Keempat, Metasploit. Kelima, Search. Keenam, SQL Map. Nah, SQL Map ini untuk mencari dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection. Search ini untuk mencari directory dan file yang tersembunyi atau hidden di website melalui metode brute force. Ke-7 ada Nuclei, 8 Param Spider. Nah, Param Spider ini gunanya untuk mencari parameter di sebuah website. 9 Nikto, 10 SSS Strike, 11 Dalfox. Nah, Dalfox ini untuk mengeksploitasi kerentanan XSS atau cross-site scripting. 12 Afrog, 13 Sodan, add-ons, atau dari website juga bisa langsung kita pakai Sodan secara gratis. Tapi pastinya yang berbayar itu lebih banyak keunggulannya. 14 ada Whois, 15 ada Comics, dan masih banyak lagi alat atau tools pembantunya. Jadi, tools ini penting untuk membantu kita otomatisasi eksploitasi dan mencari kerentanan. Di Android juga ada seperti Hackbar, Sandro Proxy, Termux. Ketiga ini yang paling populer. Hackbar itu digunakan untuk eksploitasi LFI, RFI. Nah, RFI ini Remote File Inclusion, RCE, SSS, SQLI. Bisa juga untuk mencari injection point pada website. Pencari dan pemindah admin panel, dan masih banyak lagi. Jadi bug hunter itu nggak perlu harus ada laptop atau PC. Mungkin ada yang spek laptopnya kecil atau nggak punya laptop atau PC, bisa pakai Android juga untuk nyari-nyari bug. Langkah kedua, melakukan praktek langsung pada vulnerability atau kerentanan application atau website legal yang sudah memberikan izin untuk melakukan pentest. Nah, daftar list vulnerability application. Ini web-web yang disediakan untuk belajar mencari bug atau kerentanan. Jadi sebelum ke web asli, kita bisa belajar dari sini. Dikasih tahu tuh cara bagaimana eksploitasi seperti apa di Web Security Academy ya, atau Podswigger Academy. Kita bisa tiruin tuh dan kita terapkan di website asli. Selain Podswigger Academy ada DVWA, ada WebGoat, ada BWAPP, ada FluentWeb, ada FluentLab, ada XVWA, ada FluentHub. Nah, FluentHub ini adalah virtual machine yang memang sengaja untuk diserang atau di-attack. Itu ada di FluentHub. Dan masih banyak lagi list-list vulnerability application. Bug bounty program. Nah,
Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana mencari bug, bisa tuh main di bug bounty program. Di bug bounty program ini disediakan beberapa web yang memang sudah dilegalkan untuk di pentest. Jadi kita bisa melakukan uji coba program-program bug bounty ini seperti Open Bug Bounty, Bugcrowd, HackerOne, Integrity, atau yang ada di Indonesia seperti CyberArmy, Redstorm. Di sini kita bisa cari bug, ada banyak pilihan web-webnya, tapi saingannya juga banyak. Dan orang yang main di sini rata-rata sudah jago-jago. Jadi kemungkinan duplikatnya juga besar. Pertanyaannya kenapa banyak saingannya? Karena di sini kita bisa mendapatkan reward berupa sertifikat, Hall of Fame, merchandise, bahkan uang. Nah, di website pemerintah juga ada nih. Misalnya kita baru mulai, ragu main di bug bounty program karena ada banyak saingannya. Kita bisa coba website pemerintah Indonesia yang sudah diperbolehkan pentest di sana. Nah, di websitenya itu ada CISERT. CISERT itu atau singkatan dari Computer Security Incident Response Team. Jadi mereka tuh bertugas menerima laporan-laporan celah keamanan dari para bug hunter. Mereka akan menutup atau memperbaiki celah keamanan itu. Kalau mau cari di sini, kita bisa dapat sertifikat apresiasi, Hall of Fame, atau bahkan bisa dapat uang. Seandainya dapat reward sertifikat, cocok tuh untuk reward pertama kali belajar atau yang baru mulai. Kita lapor ke CISERT, kalau nggak duplikat dan valid, pasti dikasih sertifikat. Contohnya ada jakarta.co.id, jogjaprof.co.id, bekasi.co.id, kominfo.co.id, blitar.co.id, jabarprof.co.id, cimahikota.co.id. Nah, ini saya jabarkan pemerintah-pemerintah yang laporan saat bug hunter melapor itu tim IT security-nya ini merespon. Terkadang ada juga yang beberapa pemerintah saat kita para bug hunter untuk melaporkan itu tidak digubris atau tidak direspon sama sekali. Bahkan dibalas pun tapi tidak dilanjutin lagi. Bahkan dikasih 2M ya. Makasih Mas. Ada juga di website universitas juga ada CISERT-nya. Mereka biasanya di helpdesk-nya. Helpdesk-nya atau nggak CISERT-nya juga ada di universitas seperti Brawijaya, ITB, Amikom. Nah, Amikom ini dapat sertifikat plus uang. Ada juga universitas yang ngasih sertifikat plus Hall of Fame dan lain-lain. Ada juga website, kita bisa coba nih website perusahaan PT. Contoh website Transjakarta. Nah, di situ mereka memberikan reward kepada para bug hunter-nya itu berupa Hall of Fame. Nah, kita dipampang tuh di situ sebagai bentuk penghargaan. Ada juga website seperti ada beberapa perusahaan yang cuman ngasih sertifikat seperti itu. Langkah terakhir,
melaporkan laporan bug atau celah keamanan kepada pihak IT security atau pemilik website. Nah, isi laporannya itu seperti apa sih waktu kita sebagai bug hunter untuk melaporkan kepada pihak tim IT security? Nah, itu berisi ada vulnerability, yaitu jenis kerentanan yang ditemukan apa, contoh SQL injection, cross scripting, entah LFI, dan lain-lain. Severity, tingkat kerentanan tersebut. Nah, contoh tadi vulnerability yaitu SQL injection. Nah, severity kita bisa ambil referensi dari Acunetics, Tenable, atau Nessus untuk menentukan severity nih, dampak atau tingkat kerentanan itu. Contoh vulnerability SQL injection, severity-nya kritikal. Jadi severity itu ada low, medium, high, critical. Tapi kita juga cek nih kan di deskripsinya SQL injection itu bisa mendapatkan akses database-nya si target. Nah, seandainya cuma mendapatkan informasi website-nya doang, itu kemungkinan severity-nya nurun menjadi high. Nah, impact itu dampak dari kerentanannya apa? Misalkan SQL injection itu dampaknya kita bisa menambahkan, menghapus isi database, mendapatkan informasi tentang web seperti nama usernya apa, nama hosting dari server database itu apa, versi database itu apa. Nah, recommended solution, solusi rekomendasi untuk kerentanan tersebut. Jadi setelah kita memberikan vulnerability-nya, memaparkan vulnerability, severity, description, impact, nah kita kasih nih solusinya, mitigasinya gimana untuk menutup atau menambal kerentanan contoh SQL injection gitu. Referensi, nah kita sertakan tuh referensi yang kita peroleh. Ini kita menjelaskan panjang lebar deskripsi, severity-nya apa, impact-nya apa, tapi referensinya mana nih kita paparkan tuh. Entah referensi dari Acunetics, referensi dari Podswigger, seperti itu. Dan yang terakhir adalah proof of concept, ya, atau POC, atau ada yang menyebut PO carane. Nah, ini bukti konsep untuk membuktikan kerentanan yang ditemukan. Biasanya yang saya lakukan adalah memberikan POC-nya itu berupa gambar plus video. Jadi di beberapa kasus saya nemu keluhan di berbagai komunitas, bahkan terpemula saat melaporkan itu mereka tidak direspon laporannya. Kemungkinannya itu karena ini kemungkinan itu POC-nya kurang ya, mungkin dia gambar doang, tidak menyertakan videonya. Jadi video itu berupa cara kita untuk mencari kerentanan itu sampai berhasil eksploitasi dan mendapatkan informasi-informasi sensitif ya. Kita paparkan tuh alat-alatnya apa yang kita gunakan untuk melakukan hal itu di POC video itu. Atau mungkin penulisannya salah ya, bahkan terpemula itu, makanya tidak digubris sama tim IT security. Atau bisa jadi dia salah lapor. Dia salah lapor kemana? Misalkan dia lapor ke WhatsApp pihak bukan yang berwenang. Nah, maka tidak digubris pastinya. Kalau seandainya untuk follow up, kita bisa langsung ke IG pemerintahnya. Itu masih bisa ada wewenang. Diskominfonya gitu.
Oke, terima kasih. Nah, tadi kan saya kasih kasus kenapa para bug hunter pemula itu nggak digubris ya laporannya. Ini saya contoh kasih gambaran laporan saya. Contoh Kominfo ya, kominfo.go.id. Ini Kominfo yang pusat. Nah, di sini saya memaparkan, halo nama saya bla 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 Rafli. Nah, saya ingin melaporkan kerentanan pada website apa. Nah, gitu. Saya jabarkan tuh vulnerability-nya apa, URL yang terinfeksinya apa tuh di sini, severity-nya apa. Nah, kenapa saya menetapkan severity atau dampak tingkat keparahan dari kerentanan itu medium? Karena saya uh, mendapatkan referensi dari akun ethics atau Perswigger atau di referensi-referensi yang lain. Terus saya paparkan deskripsinya, dampaknya apa. Nah, remediation ini sama aja recommended solution. Nah, POC karena di sini kerentanannya host header injection, jadi tidak memungkinkan untuk saya screenshot, maka saya divideokan saja. Itu thank you, regards, Rafli. Nah, kita tunggu, biasanya nggak lama sih. Nah, misalnya, halo Rafli, terima kasih telah melakukan kerentanan pada website tersebut kepada kami. Nah, tim kami akan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap temuan yang Anda laporkan. Jika Anda dukung yang lain kami butuhkan, kami akan menghubungi Anda kembali. Nah, tim IT security-nya akan melakukan verifikasi atau validasi nih. Benar nggak sih kerentanan itu ada? Nah, tim kami telah melakukan verifikasi terkait temuan yang Anda laporkan mengenai kerentanannya. Nah, dan kami sampaikan bahwa temuan yang Anda laporkan adalah valid. Nah, kalau udah valid nih udah fix nih, kita dapat reward. Nah, di sini kita disuruh berikan nama lengkap dan nomor HP untuk keperluan pembuatan sertifikat. Nah, setelah itu saya dapat sertifikatnya. Nah, seperti ini. Contoh kasus saya dapat hologram. Saya dapat hologram dari TNI ya, website TNI, mail ID. Sama laporannya seperti yang tadi. Di sini saya mendapatkan kerentanan with password. Jadi kerentanannya itu saya bisa tuh waktu login saya hanya menginputkan kredensial yang umum, standar gitu. Seperti admin password 123 dan lain-lain. Dan saya berhasil masuk ke dashboard adminnya. Sertifikatnya saya dapat, saya buka LinkedIn dulu saya. Nah, jadi di TNI ini saya mendapatkan hologram. Jadi nama saya dipampang tuh beserta dengan para bug hunter yang lain yang mendapatkan penghargaan. Dan saya mendapatkan juga sertifikatnya, tapi diubah-ubah banget. Nah, seperti ini sertifikatnya. Di gambarannya seperti ini. Juga perusahaan di PT Anda nanti dikasih
sertifikat plus Hall of Fame. Nah, contoh di sini Transjakarta PT ya, tuh PT Transportasi Jakarta dapat sertifikat dan Hall of Fame. Nah, ini nama saya nih. Ya, di nomor urut 58. Ada juga perusahaan yang hanya ngasih sertifikat saja gitu. Contoh dari BUM. Nah, ini dari BUMN. Oke, seperti itu gambarannya. Kalau dapat reward berupa uang, kita bisa coba tuh di universitas, misal contoh Amikom. Kalau perusahaan ada beberapa yang ngasih reward berupa uang, ada juga yang private, program private. Jadi hanya para bakantor tertentu yang bisa melakukan pentest dan mendapatkan rewardnya. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa jenis kerentanan saja ya. Ini gambarannya aja, karena saya akan nggak mendetail gitu kerentanannya. Jadi ini website dari Flunweb ya. Flunweb. Jadi di website ini ada beberapa website yang memang legal untuk kita pentest dan belajar-belajar di sana. Terus saya ambil ini. Oh ya, tadi kan di Hackbar. Nah, Hackbar itu, nah seperti ini Hackbar untuk laptop atau PC. Jadi kalau laptop Hackbar untuk laptop atau PC, kita harus download CyberFox dulu. Nah, CyberFox itu Firefox versi lama. Nah, nanti kita unduh extension Hackbar-nya, tinggal kita pasang deh di sini di CyberFox-nya. Untuk Android, kita bisa search saja GitHub di Hackbar. Nah, ini untuk Android nih. Jika kita nggak punya laptop atau PC, kita masih bisa nyari bug dan mendapatkan reward berupa uang dan lain-lain. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kurang lebih fiturnya sama dengan Hackbar yang ini. Di sini juga sudah disediakan banyak sekali alat bantu dan pilot-pilotnya. Jadi kita misalkan coba nih from saya Nah, di sini kita coba nih. Kita coba manual, kita coba form-form seperti kategori, kita coba di poster. Nah, muncul nih ada parameter. Parameter itu kan tanda tanya, cat sama dengan 1, itu kan parameter. Kita, nah, untuk melakukan kerentanan SQL injection, nah ini manual dulu ya. Nanti gampang kok kalau menggunakan alat otomatisasi. Jadi kita paham dulu nih cara manual melakukan serangan, salah satu serangan ya SQL injection. Kita kasih kutip 1 untuk mengidentifikasi nih apakah di sini tuh Fluent SQL injection atau enggak. Nah, muncul pesan kesalahan seperti ini.
Kita bisa juga pakai selain kutip satu itu backslash atau slash biasa. Nah, muncul ya. You have an error in your SQL syntax. Nah, setelah kita kasih petik satu atau enggak backslash atau slash, kita selanjutnya kasih URL Blancer atau Blancing. Gunanya itu agar ini kan kita anggap aja muncul pesan kesalahan ini adalah perilaku website yang nggak normal. Nah, yang tadi itu perilaku website normal. Nah, kita ingin setelah ditambahkan URL Blancer ini, website ini akan kembali normal. Contoh URL Blancer di sini sudah disediakan. Ini kita hapus saja, ketik satu Blancer. Nah, kita coba nih yang ini. Kita coba-coba aja. Nah, masih muncul pesan kesalahan ini. Kita coba yang lain. Ini kita hapus saja. Nah, kembali normal ya perilaku websitenya. Setelah itu kita tambahkan sintaks order by. Sintaks order by itu untuk mengetahui berapa sih banyak jumlah kolom yang ada. Kita coba angka 1 dulu. Kita naikkan angkanya sampai ketemu pesan kesalahan yang tadi. Naikin. Nah, muncul pesan kesalahan nih. Unknown kolom 12 in order clause. Nah, artinya kan tadi angka 11 itu yang kembali normal ya. Jadi angka 11 ini normal, angka 12 nggak normal. Artinya angka 12 ini kita kurangi 1, maka hasilnya 11. 12 kurangi 1 itu 11. Maka jumlah kolomnya ada 11. Lanjut, kemudian select 11, enter, execute. Kita lihat di sini masih normal, coba kita lihat ke bawah-bawah. Nah, muncul angka nih. Nah, tujuan dari ujian select itu adalah kita memunculkan angka. Jadi angka jumlah kolomnya ada 11 ya. Nah, dari angka 1 sampai 11 itu kolom mana yang rentan. Nah, kolom yang rentan itu ada angka 7, 2, dan 9. Nah, kita hapus saja angka 2-nya. Setelah itu kita inject, kita tambahkan DIOS. Apa sih DIOS? DIOS itu adalah dump in one shoot. Jadi kita bisa tuh mengeluarkan semua informasi tentang website, data-data table, kolom, dan lain-lain dalam satu query saja. Nah, di Hackboard ini sudah disediakan DIOS MySQL, DIOS MySQL 1. Nah, pilih ini banyak pilihannya. Saya akan pilih ini aja. Execute. Nah, muncul deh seperti ini. Nah, di sini sudah dapat nih nama table-tablenya apa, isinya, kolomnya, informasi tentang website. Bahkan kita bisa menaruh gambar seperti ini. Seperti itu untuk eksploitasi kerentanan SQL injection. Jadi kalau kita menemukan kerentanan SQL injection, sebenarnya itu cukup sampai menampilkan versi database-nya aja, atau menampilkan nama user di database atau nama database-nya aja. Contoh seperti ini kan ada
angka 729. Soal 7 ini menampilkan versi database-nya. Sedangkan 2 itu menampilkan nama usernya di database. 9 nama database-nya dengan menggunakan function database ini. Nah, untuk melaporkan kerentanan seperti ini cukup sampai sini aja. Karena di beberapa program kita nggak diperbolehkan tuh sampai ngedump memunculkan seperti kredensial, informasi sensitif lainnya. Jadi cukup sampai sini. Tapi kalau seandainya disuruh sampai ngedump, karena beberapa case itu kita berhasil nih munculkan informasi seperti ini, tapi untuk memunculkan nama database-nya dan lain-lain yang memunculkan informasi sensitifnya itu butuh bypass WAF-nya, karena di situ sudah ditutupi oleh WAF. Jadi bagaimana caranya kita membypass WAF-nya? Contoh itu di kasus saya itu Jakarta. Karena saya nggak berhasil nge-bypass WAF-nya untuk menampilkan kolomnya, isi kolom, table. Makanya saya inisiatif itu saya eskalasi nih, saya tingkatkan kerentanan dari SQL injection ditambahkan dengan kerentanan cross scripting. Ini Jakarta ya, di jakarta.co.id. Nah, setelah saya eskalasi itu, dan ternyata saya dinyatakan laporannya valid. Karena sebelum-sebelumnya saya menemukan SQL injection juga, tetapi waktu ngedump table dan kolom itu nggak berhasil. Makanya saya coba inisiatif seperti ini dan ternyata berhasil. Dan mendapatkan sertifikat apresiasi. Contoh misalkan kita coba fitur lain nih. Kan di sini ada poster, ada gambar-gambar, kita coba klik. Nah, di sini ini tipsnya nih kalau untuk mencari kerentanan local file inclusion itu biasanya dia berada di parameter file ini. Jadi parameter file ini kita hapus saja value-nya. Saya menggunakan VPS yang gratis, VPS Kali Linux gratis dari Sigfold, Cruel, seperti ini. Nah, value-nya kita hapus saja. Kita tambahkan payload LFI /etc/passwd. Nah, muncul nih informasi sensitifnya. Sekalian juga saya akan praktekkan bagaimana untuk melakukan otomatisasi ya, dalam eksploitasi kerentanan SQL injection. SQL map strip u itu URL yang terinfeksi itu apa? URL-nya ini. Dan strip batch ini opsinya. Opsi itu untuk nanti di SQL map itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab otomatis. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini ada info yang warna info hijau terang, itu biasanya menandakan wah ini berarti ada kerentanannya nih. Karena injectable. Nah, ini error based
Clone based, Blin, itu teknik macam-macam teknik serangan SQL injection. Nah, tadi kan di kolom search ini ada kerentanan SSS ya. Kita biasanya itu kalau jika ada kerentanan di from tertentu, ada kerentanan SSS, terkadang ada juga, kerentanan itu juga ada di from itu ada kerentanan HTML injection juga. Kita coba HTML injection kayak payload basic HTML, contoh H1 strong hacked strong H1. Nah, berhasil ya di sini teks hackednya itu tebal. Nah, ini berhasil nih mendapatkan informasi dari website. Nah, kita munculin nih nama-nama database-nya apa aja. Nah, tersedia database-nya ada 2. Nah, ini disimpan di sini. Jadi kita nggak usah coba lagi karena khawatir kalau kita coba SQL Map terus-menerus nanti ngebebanin websitenya. Makanya menjadi websitenya itu down. Contoh menampilkan contoh lain itu menampilkan nama hostingnya itu apa, strip hostname, strip current user, nama username saat ini itu apa di database, strip user. Strip user ini sama dengan function hostname. Nah, ini dia nih. Hostname-nya apa, nama hostnya, dan ini adalah nama user di database DBMS Management System DBMS-nya. Kita misalkan nih punya permasalahan seperti ini, kita coba cek di Actrix SQL Map. Nah, current user oke, berarti jangan pakai underscore. Current user. Nah, user saat ini tuh ini awkward at localhost. Jadi dari kerentanan SQLi kita bisa eskalasi, ditambah lagi seperti SQL itu SSS, SQL itu LFI. Dari SSS juga kita bisa coba tambahkan menjadi SQL itu SSTI. Dari SSS kita bisa coba nih kerentanan iframe injection.
frame injection, dan lain-lain. Iframe. Nah, ini frame injection nih. Kita bisa menampilkan website lain di dalam bingkai. Oke, Kak. Sudah? Kak. Oke, baik. Terima kasih Rafli untuk penyampaian materinya. Mungkin dari teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung ditulis di kolom chat ya. Dan atau mungkin bisa menyampaikan langsung untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, di sini ada pertanyaan dari Lintang Arif. Apakah bug hunting harus di website dengan program bug bounty? Jika kita tidak sengaja menemukan bug di website tanpa program resmi, bagaimana cara melaporkan secara ilegal dan etikal dan legal? Nah, saat kita melaporkan, kita coba cari tahu nih ada cheater enggak? Ada cheaternya. Nah, jika ada cheaternya, biasanya pemerintah itu atau perusahaan atau universitas itu membuka para bug hunter untuk melaporkan kerentanan-kerentanan di website mereka. Seperti itu. Jadi dilihat dulu nih cheaternya. Atau Mas Lintang bisa cek nih di LinkedIn. Nah, biasa di LinkedIn itu ada teman-teman para bug hunter yang sudah menemukan kerentanan duluan dan mendapatkan rewardnya. Nah, kita bisa coba tuh di program itu, gitu. Apakah terjawab, Mas Lintang? Oke, baik. Ada lagi teman-teman, mumpung waktunya masih panjang. Oh iya, sama ini ya. Untuk kita melaporkan kerentanan, seandainya ada pemerintah atau perusahaan atau universitas, meskipun ada cheaternya, tapi nggak memberikan reward, jangan jangan kita sebagai para bug hunter itu uh, menuntut untuk mendapatkan rewardnya, gitu. Misal contoh, nih kalau kalau Anda nggak ngasih sertifikat apresiasi, saya akan bocorkan semua data-datanya gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu udah bukan etikal ya. Itu tidak boleh, kan bisa jadi nanti dilaporkan. Contoh saya di Tangerang Kota kalau nggak salah, itu sudah valid kerentanannya, tapi karena mereka tidak memberikan sertifikat apresiasi, ya udah saya ikhlasin gitu. Oke, ingin bertanya.
Oke, mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk itu nggak kerasa banget kita. Oke, baik, akan untuk materinya nanti akan di-share di bagi teman-teman. Jangan lupa untuk absen ya yang di kolom komentar buat mendapatkan sertifikatnya. Nah, dan untuk sertifikat dan video rekaman serta materinya akan di-share di grup WhatsApp. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp, agar sekiranya dapat menghubungi saya di WhatsApp nomor WhatsApp berikut. Nah, untuk itu kita udah ada di penghujung acaranya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rafli atas penyampaiannya. Semoga teman-teman yang Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Untuk itu, jangan lupa untuk follow Instagram Institut Teknologi Tangerang Selatan di @ITTS-Tangsel untuk update terbaru event-event atau webinar-webinar lainnya. Untuk itu, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay curious and keep hunting, teman-teman. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.